Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat sekalian, insyaallah alhamdulillah kita sudah masuk daripada bulan suci Ramadan. Insyaallah di tahun 1445 ini kami akan mengulang beberapa kegiatan yang kurang lebih 10 tahun ke belakang kami sering lakukan, yaitu berkeliling ke berbagai pelosok negeri Nusantara ini. Mudah-mudahan dikasih sehat walafiat, kita akan mengulang daripada kegiatan-kegiatan tersebut, mulai dari bersilaturahim dengan para saudara-saudara kita di berbagai kota di Indonesia ini, maupun daripada kita berziarah kepada ulama-ulama, tokoh-tokoh daripada yang sudah meninggal, dan kita bersilaturahim kepada para ulama yang masih hidup. InsyaAllah malam hari ini kita akan mulai di Bogor ini, yaitu di maqam daripada Al-Kutub Al-Habib Abdullah ibn Muhsin Al-Attas Empang, dan kami lanjutkan kepada Kiai Haji Mama Muhammad bin Pangeran Abbas Pagentongan dan keturunan beliau, pendiri Yayasan Ar-Rasyafat, yaitu Kiai Haji Tubagus Asep Faisal Badruzzaman. InsyaAllah mudah-mudahan dikasih sehat walafiat, dan terus ikuti di channel Ibnu Syekh. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lurus ya. Margari ada ke sahaja. Oke. Ya. Kiriman beda. Kita sedang berada di Masjid An-Nur, peninggalan daripada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Kita tadi baru saja sudah berziarah, dan sekarang kita mau sholat Isya di sini. Masjid yang sudah sangat berusia dan menjadi cagar budaya. Nah, sekarang kita ingin menceritakan
siapa sebenarnya sosok yang kita ziarahi, yaitu Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Empang. Izinkan Al-Faqir untuk sedikit menceritakan perjalanan mulia beliau. Nah, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas itu nama beliau. Kalangan awam lebih mengenal Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas ini dengan sebutan Habib Keramat Empang. Habib Keramat Empang Bogor, begitu orang menyebutnya. Konon nama Empang ini berasal dari sebuah kolam yang berada di depan rumahnya. Jadi rumah beliau di Bogor tersebut ada empangnya dulu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, melalui perantara empang inilah ia banyak menyembuhkan orang sakit, sehingga ia lebih dikenal dengan sebutan Habib Empang Bogor atau Habib Keramat Empang, gitu ya. Jadi empang itu seperti sepengetahuan kami seperti kolam lah, kolam, entah kolam ikan ataupun kolam yang berisi air, begitu. Yang mana air ini ternyata atas izin Allah Subhanahu wa taala, air tersebut banyak diambil keberkahannya, dan atas izin Allah, sekali lagi atas izin Allah, orang banyak sembuh daripada orang yang mengambil air dari kolam tersebut. Nah, nasab beliau adalah Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad bin Muhsin bin Husain bin Al-Kutub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bin Aqil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Segaf bin Fagil Mugaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Laridi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib, suami daripada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu nasab beliau bersambung terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelahiran dan masa belajar Habib Abdullah bin Muhsin. Nah, di mana sebetulnya kelahiran beliau dan bagaimana masa belajar beliau? Beliau lahir di Haurah, namanya kampung atau desa Haurah, yang berada di Al-Kasri, Hadramut. Jadi satu distrik di desa Haurah namanya, di daerah Al-Kasri yang ada di negeri Hadramut. Yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Jumadil Awal tahun 1265 Hijriah, yang bertepatan dengan 17 April 1849 Masehi. Semenjak kecil, Al-Habib Abdullah belajar ilmu agama dan Al-Quran di bawah didikan Asy-Syaikh Umar bin Faraj bin Sabah. Kemudian oleh ayahnya, beliau dikirim kepada beberapa tokoh ulama di Hadramut untuk mempelajari berbagai ilmu keislaman. Di antaranya beliau berguru kepada Al-Allamah Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Kemudian beliau juga berguru kepada Al-Allamah Al-Imam Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Lalu beliau juga berguru kepada Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Idrus, serta masih banyak lagi para ulama yang menjadi guru-gurunya. Melalui pendidikan agama dan lingkungan salaf yang kental, membentuk sosok Al-Habib Abdullah kecil memiliki perilaku saleh dan berakhlak luhur. Sehingga pada suatu waktu, seorang tokoh aulia di Hadramut saat itu, yaitu Al-Allamah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsi, ketika melihat Habib Abdullah mengatakan, apa kata beliau? Ulama besar ini
sungguh anak kecil ini kelak akan menjadi orang yang mulia kedudukannya. Subhanallah. Ketika remaja, ia sangat gemar berziarah. Suka ziarah beliau ya, kepada para ulama dan aulia untuk belajar serta mengambil ijazah kepada mereka. Jadi beliau mengunjungi para ulama yang ada pada masanya untuk mengambil ilmunya, mengambil ijazah daripada sanad keilmuan tersebut. Bahkan terkadang beliau tinggal di tempat para guru ini hingga beberapa saat. Jadi betul-betul tidak terburu-buru dalam menuntut ilmu. Di antara ulama yang sering dikunjungi beliau adalah pertama Al-Allamah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhdar. Yang kedua Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Ba. Kemudian beliau juga sering mengunjungi dan berguru kepada Al-Allamah Al-Syekh Muhammad bin Abdullah Basaudan. Serta masih banyak lagi para ulama dan aulia yang kerap dikunjunginya. Pada sekitar tahun 1282 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1865 Masehi, kala itu usia beliau baru 18 tahun. Beliau pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji yang pertama kalinya dan berziarah ke makam datuknya, yaitu Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di sana beliau bertemu dengan para tokoh-tokoh ulama ternama dari berbagai tempat. Dalam kesempatan tersebut, beliau pergunakan untuk menimba ilmu dan mengambil ijazah kepada mereka. Selain itu, beliau juga menyempatkan secara khusus untuk mengunjungi para ulama yang berada di kota Mekah dan Madinah. Jadi pada usia 18 tahun, beliau berhaji ke Tanah Suci dari Hadramut, kampung beliau di Yaman sana. Lalu beliau ke Tanah Suci Mekah. Beliau mengunjungi para ulama di sana dan tentunya juga berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Sesuai menjalankan ibadah haji, setelah ibadah haji selesai, beliau pulang kembali ke kampung halamannya di Hadramut dengan membawa ilmu dan keberkahan. Jadi bukan waktu sebentar beliau berhaji, tapi sempat berdiam diri beberapa waktu di Mekah dan Madinah mengambil ilmu daripada ulama, dan beliau kembali lagi ke kampungnya. Sesampainya di Hadramut, Al-Habib Abdullah menimba ilmu kepada para ulama dan masyayikh. Jadi pulang lagi ke Hadramut dan mengambil ilmu lagi kepada para guru yang di sana, yang berada di kota Tarim dan sekitarnya, dan beliau mengunjungi kota Tarim. Di sana beliau menemui para ulama dan aulia untuk menimba ilmu. Kita tahu kota Tarim sangat terkenal dengan ulamanya, dengan auliyanya sampai detik ini. Tempat berkumpul para ulama, dan dari berbagai pelosok negeri orang mendatangi kota Tarim untuk belajar sampai detik ini. Jadi beliau datang ke kota Tarim secara khusus untuk belajar, meminta doa, dan mencari keberkahan daripada ulama yang ada di kota Tarim, serta mengambil ijazah kepada mereka. Sejak pertemuannya dengan mereka, ia selalu terkenang wajah para aulia yang telah ditemui tersebut. Selain itu, ia juga mengadakan perjalanan ke berbagai penjuru di Hadramut untuk mengunjungi para tokoh terkemuka dan kalangan Alawiyin, para guru-guru besar dan juga tokoh para sufi. Siapapun yang melihat wajah-wajah ulama, wajah-wajah orang soleh akan terus mengingat, seperti halnya detik ini, di waktu-waktu tahun-tahun kita ini, ketika kita melihat wajah Ahlu Tarim, penduduk Tarim, siapa yang tidak senang, gembira, terkesan dengan akhlak yang mulia seperti guru yang mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Al-Marhum wal Maghfurullah,
Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, Ainul Tarim, daripada guru yang mulia yang ada di sana semua. Wah, luar biasa guru-guru tersebut, ulama-ulama tersebut mengingatkan kita bagaimana daripada Nabi Muhammad SAW. Maka itulah yang terjadi juga kepada Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Ketika itu beliau sangat terngiang-ngiang daripada guru-guru tersebut, sehingga terus melazimi dan mengikuti perjalanan indah serta terus mengunjungi beliau-beliau semua. Nah, lalu bagaimana kisah atau sejarah datangnya beliau ke Nusantara sampai ke Bogor ini? Mari kita bacakan daripada sejarah tersebut. Nah, setahun setelah itu, setelah beliau pergi yaitu ke Tanah Suci, tepatnya pada tahun 1283 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1866 Masehi, beliau kembali pergi ke Tanah Suci Mekah untuk yang kedua kalinya. Jadi beliau haji lagi ke Tanah Suci. Sesampainya di kota Mekah, ia melaksanakan sholat, dan pada malam harinya beliau bermimpi Rasulullah SAW. Setelah mimpinya itu, keesokan harinya Al-Habib Abdullah bergegas berangkat menuju Indonesia. Jadi ada bisarah lewat mimpi beliau ketika beliau ada di kota Mekah, yang mana isi mimpi tersebut artinya bisarah tersebut memberi petunjuk agar Habib Abdullah bin Muhsin segera ke negeri Indonesia. Nah, sesampainya di Indonesia, beliau menuju kota Pekalongan. Dari Pekalongan ini beliau lalu ke Jakarta. Disinilah pertama kalinya beliau bertemu dengan Al-Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas, Pekojan, Jakarta. Kemudian Habib Abdullah belajar kepadanya. Jadi sampainya di Indonesia, pertama beliau ke Pekalongan, lalu ke Jakarta. Ketika di Jakarta, beliau bertemu dengan Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas, Pekojan, Jakarta, lalu berguru kepada beliau. Nah, sebelum belajar, pertama kalinya Al-Habib Abdullah diperintahkan oleh gurunya itu agar berziarah ke makam Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus, Luar Batang, Keramat Luar Batang. Jadi sama gurunya disuruh ke Luar Batang untuk berziarah. Habib Ahmad bin Hamzah merupakan salah satu guru yang amat berperan dalam membentuk kepribadian serta sebagai penerang jalan pikirannya. Jadi kepribadian beliau banyak dibentuk oleh gurunya yang bernama Al-Habib Ahmad bin Hamzah tersebut. Perjumpaan dengan Habib Ahmad merupakan pintu penerang dan pemahaman baginya. Mulai saat itu, Al-Habib Abdullah selalu mendampingi Al-Habib Ahmad dalam setiap perjalanannya. Jadi melazimi Habib Ahmad. Beliau selalu mengikuti jadi pada perjalanan dakwah kehidupan Habib Ahmad bin Hamzah. Nah, beliau menyerap dari sang guru itu berbagai ilmu, rahasia dan cahaya. Al-Habib Abdullah merupakan murid yang sangat istimewa bagi Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas, dan hubungannya sangat erat. Hubungan kedua antara guru dan murid ini, antara Habib Ahmad bin Hamzah dan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, sangat erat. Dalam salah satu catatan yang ditinggalkannya, beliau menceritakan bahwa suatu hari beliau menghadiri suatu pertemuan di rumah Habib Ahmad bin Hamzah. Sedangkan sang guru adalah seorang yang gemar lagu dan tarian zafin. Oleh sang guru, beliau diperintahkan untuk menari zafin. Maka ia pun menuruti titah dan perintah sang guru tersebut. Sampai halnya hari ini. Jadi kesenian Arab, kesenian orang-orang soleh sebelum haul atau daripada acara-acara tertentu, biasanya ada hajir marawis
ada gambus dan sebagainya, yaitu beliau-beliau meluangkan waktu beristirahat sejenak, biasanya sambil menunggu tamu dan sebagainya, dengan alunan-alunan nada atau lagu yang mana alunan tersebut tetap mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berisi salawat, pujian-pujian kepada Nabi dan seterusnya. Setelah itu ia mohon izin kepada sang guru untuk keluar menuju masjid. Setelah ikut acara zafin tersebut, beliau keluar ke masjid yang berada di dekat rumah gurunya itu untuk melaksanakan sholat isya. Usai melaksanakan sholat, beliau tertidur. Nah, dalam tidurnya beliau bermimpi didatangi oleh Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini adalah Sahibur Ratib, penulis atau penyusun penggubah daripada Ratib Al-Attas yang biasa kita baca. Nah, beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas berkata kepada Habib Abdullah dalam mimpinya, "Wahai anakku Abdullah, bangunlah, bangun." Bin Hamzah, yang dimaksud adalah Habib Ahmad bin Hamzah, menyanyikan sebuah lagu untukmu. Ia pun terbangun dari tidurnya. Namun rupanya rasa kantuk masih menggelayut kuat pada dirinya sehingga beliau tertidur kembali. Jadi Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas tadi kasih tahu bahwasannya gurunya sedang menyanyikan lagu untuk Habib Abdullah. Tapi Habib Abdullah bangun sebentar lalu tidur lagi, masih ngantuk, kalah dengan kantuknya. Dalam tidurnya ia kembali melihat Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi ketika tidur yang kedua kalinya, beliau kembali melihat lagi Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kali itu beliau bersama salah seorang putranya yang bernama Habib Husain bin Umar. Jadi ada salah satu putra Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, namanya Habib Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi sekarang melihat berdua, ada Habib Umar dan putranya yaitu Habib Husain. Mereka mengatakan kepadanya, "Wahai Abdullah, bangunlah, bangun, karena engkau sedang ditunggu-tunggu oleh bin Hamzah." Bangun. Habib Abdullah disuruh bangun karena ditunggu oleh gurunya Habib Ahmad bin Hamzah. Sesaat ia kembali terbangun, namun akhirnya ia pun tertidur lagi. Mungkin rasa kantuknya yang sangat berat sehingga beliau tertidur kembali. Dalam tidurnya kali ini ia melihat Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan bersama beberapa orang yang mengikutinya. Jadi makin banyak yang dilihat dalam mimpinya tersebut, orang-orang yang hadir dalam mimpinya. Di tangan Al-Faqih Al-Muqaddam terdapat kotak yang di dalamnya berisi secarik kertas. Lalu Al-Habib Umar bin Abdurrahman mengatakan kepada Al-Habib Abdullah, "Wahai anakku Abdullah, ambillah kotak ini dari Al-Faqih Al-Muqaddam dan serahkanlah kepada Hamzah bin Hamzah." Lalu dalam mimpinya itu Al-Habib Abdullah mengambil kotak itu dan menyerahkan kepada gurunya, yaitu Habib Ahmad bin Hamzah, seraya mengatakan, "Ini kotak dari Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam buat antum." Jadi dalam mimpinya tersebut diberikan kotak oleh Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, salah satu tokoh panutan dan sesepuh para habaib, para alawiyin. Dan kotak tersebut dalam mimpinya itu juga diberikan kepada gurunya Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas sesuai perintah dari Faqih Al-Muqaddam. Lalu apa kata Habib Ahmad bin Hamzah? "Biarkan kotak itu padamu dan bagikanlah kertas-kertasnya, sebab itu adalah catatan-catatan ilmu tasawuf." Setelah itu ia pun kembali kepada Al-Faqih Al-Muqaddam dan Habib Umar bin Abdurrahman seraya menyampaikan apa yang telah dikatakan oleh gurunya tadi. Kemudian ia pun terbangun dari tidurnya sambil bergegas berlari dan menceritakan mimpi yang baru dialaminya kepada sang guru. Nah,
Rupanya apa yang telah dialami dalam mimpinya tadi telah diketahui oleh gurunya itu. Belum sempat ia berkata-kata, sang guru lebih dahulu mengatakan, aku melihat ada dua orang berkata, apakah engkau baru saja melihat sesuatu, wahai Abdullah? Jadi sebelum cerita, ketika beliau sudah bangun dari tidurnya, beliau cerita kepada Habib Ahmad bin Hamzah. Tapi Habib Ahmad sudah menceritakan atau bertanya lagi daripada apa yang ada dalam mimpi tersebut. Dengan penuh tanda tanya, Habib Abdullah menjawab, iya benar, betul, tahu betul apa yang terjadi dalam mimpinya benar. Lalu ia pun menceritakan semua yang baru dialaminya itu. Habib Ahmad merasa senang dengan kisah tersebut dan memerintahkan kepada Habib Abdullah agar pengalaman ruhaniyahnya itu ditulis. Sambil menepuk dadanya, sang guru mengatakan kepadanya, wahai Abdullah, berbahagialah, karena akan datang kepadamu suatu keberkahan. Nah, kita akan bagi dalam slide berikutnya karena terlalu panjang ya. Pada part berikutnya atau bagian berikutnya kita akan menceritakan bagaimana pengorbanan dan dakwah beliau. Beliau pernah ditangkap oleh company Belanda sehingga dipenjarakan dan seterusnya. Masih banyak cerita tentang Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. InsyaAllah segera kita segerakan daripada lanjutan daripada kisah ini, InsyaAllah. Nah, dukung terus untuk kita bisa menyebarkan dakwah ini dengan di-share dan dibagikan kepada pecinta-pecinta ulama, pecinta orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat keberkahan beliau. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.